Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Rahmawanti dari SMKN 1 Nganjuk, calon guru penggerak angkatan 9 dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Sigit Nur Yakin, fasilitator Ibu Maria Ulfa, akan menyampaikan kolaborasi modul 1.4 dari hasil diskusi kelompok 1, yakni kasus 3 dan 4. Anggota kelompok 1 pertama, Bapak Lutfi Marzuki. 2, saya sendiri, Weni Rahmawanti. 3, Ibu Putri Dwi Martasari. 4, Ibu Umi Farida. Kasus 3. Ibu Doni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba kamu pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Doni, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Doni pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Doni dalam pendekatannya kepada Fajar? Yakni membuat rasa bersalah. Terbukti dari kalimat Ibu Doni pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yakni kebutuhan kasih sayang, ingin merasa diterima, dan kebutuhan kebebasan. Terbukti dari Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Bila mana Ibu Doni mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Contoh pertanyaan. Fajar, kamu tahu kan peraturan yang ada di kelas atau mapel dan sudah disepakati bersama apa saja? Tahukah kamu sanksi atau konsekuensi saat tidak memperhatikan pelajaran? Apa? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yakni melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Doni dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan untuk mencari informasi permasalahan yang telah terjadi. Setelah itu, bertindak sebagai posisi manajer untuk menyelesaikan permasalahan dan menerapkan segitiga restitusi. Hasil diskusi, tanggapan dari Budian sebagai kepala sekolah melakukan pendekatan personil dengan memanggil Ibu Doni dan Fajar. Pendapat dari Ibu Sumbulatin sebagai kepala sekolah melakukan pendekatan dengan orang tua Fajar. Pendapat dari Ibu Rinta yakni untuk kebutuhan yang diperlukan Fajar bisa ditambah penguasaan. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut.
Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Yakni posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah Dino dan Anto. Menggunakan kalimat-kalimat yang terdapat pada segitiga restitusi. Pertanyaan berikutnya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Yakni Ibu Suti mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kepada Dino, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kepada Anto. Pertanyaan berikutnya, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yakni berakhlak mulia, bertanggung jawab, saling menghargai, mandiri, dan peduli. Dari diskusi kemarin, ada pendapat dari Bu Umi Rahmawati, nilai kebajikan yang bisa ditambahkan yakni mengendalikan emosi, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dari Ibu Dian, saling menghormati, apakah sudah masuk di dalam menghargai? Jawabannya, saling menghormati ditujukan untuk orang yang lebih tua. Jadi berdasarkan kesepakatan kita memilih kata saling menghargai. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan, yaitu sebagai manajer kita harus melibatkan murid dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhannya, dan mengarahkan murid untuk memenuhi kebutuhannya. Penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Demikian,
Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.